Udah nendang-nendang perut ibu nih. Umi keluarin, Mi, keluarin. Anu gua keluar juga. Untung gak dibunuh PKI. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Akhirnya apa yang terjadi? Lanjut bulan Juli tahun 1965. Catat baik-baik. Bulan Juli tahun 1965. PKI merasa sudah tidak ada yang melawan mereka. Nggak ada yang mampu jatuhkan mereka. Dan akhirnya 2000 buruh petani didatangkan dari mana-mana. Diberikan latihan militer di Halim, saudara. Halim dari sini tinggal neker nih. Betul? Mereka dibawa ke Halim, mereka dilatih. Bagaimana cara lempar granat. Bagaimana cara ngokang senjata. Bagaimana cara melakukan penculikan. Bagaimana cara melakukan penyergapan. Dan seterusnya 2000 kader PKI dilatih di Halim atas izin presiden. Bukan latihan liar. Presiden yang izin. Ustadz Abu Bakar Bashir dituduh melakukan latihan perang. 18 tahun penjara. Karena dianggap tidak izin pemerintah, saudara. Kalau PKI langkahnya hati-hati. PKI licik. Mereka pemain politik luar biasa, saudara. Mereka mainkan itu politik dengan licik luar biasa. Sebelum mereka melatih pasukannya, mereka minta dulu putusan dari presiden. Dapat, mereka latih, saudara. Bulan Juli, Agustus, September. Tanggal 30 September pagi, saudara, Barisan Tani Indonesia, barisan taninya PKI, saudara. Dan, saudara, yaitu perempuan-perempuan PKI, wanita Gerwani, saudara. Rame-rame melakukan demonstrasi di depan istana. Demonstrasi untuk mengalihkan perhatian, saudara. Karena mereka sudah punya rencana yang luar biasa. Rencana apa? Malamnya mereka culik 7 jenderal, saudara. Mereka alihkan perhatian. Mereka culik 7 jenderal. Bagaimana ceritanya? Nanti akan diputar filmnya, saudara. Jadi saya nggak ceritakan lagi yang tahun 65 kemarin, saudara. Jadi sebelum 65 saja, saya tanya, PKI udah jahat tidak? Jawab yang kompak, jahat tidak? Biadab tidak? Bajingan tidak? Ditambah dengan pengkhianatan tahun 1965. Tolong dicatat. Bagaimana nasib NU, saudara? Ini yang tadi Kiai Mufid ceritakan, saudara. Begitu jenderal-jenderal diculik, saudara. Anda tahu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah NU dengan GP Ansorja, saudara. Yaitu melakukan demo. Mengecam pengkhianatan PKI. Demo, cuman demo. NU demo di beberapa kota, saudara. Menolak kekejaman PKI. Menolak kebiadaban PKI. PKI nggak terima, saudara. Nggak terima. Apa yang dilakukan kemudian? Saudara, anak-anak Ansor di Banyuwangi. Tidak kurang dari 65 orang. Mereka tipu. Mereka undang. Katanya ada tablek akbar. Hadir di tablek, mereka diracuni. Kemudian disembelih satu persatu, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Di mana-mana kota, mana tokoh NU dibunuh. Mana tokoh Banser dibunuh, saudara. Akhirnya, saudara, Ansor ngamuk. Dari Sabang sampai Merauke. Mereka semua turun ke jalan. Dan akhirnya, di mana-mana NU dan PKI bentrok nasional, saudara. Dan yang dikulik bukan NU saja. Orang-orang mantan-mantan Masumi, tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh Sarekat Islam, tokoh-tokoh Persis, semua habaib pun tidak sedikit yang diculik, saudara. Dibunuh oleh mereka. Biadab. Begitu NU bergerak di seluruh Indonesia, saudara. Ditopang oleh ormas-ormas lain. Di mana-mana terjadi bentrok, terjadi perang antara umat Islam dengan PKI. Dan alhamdulillah, Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Berdasarkan data, 1 juta orang PKI dibunuh. Tapi jangan Anda pikir NU nggak banyak yang dibunuh. Ribuan orang NU dibunuh, saudara. Ratusan kiai dibunuh, saudara. Nah kalau ada yang bilang, Beb nggak adil dong. Masa NU cuma ribuan, ini sampai 1 juta. Yang nggak usah cerita, kan 1 kiai balas 1000 orang. Bunuh 1 kiai, kita bunuh berapa? 1 kiai bunuhnya berapa? Jadi kalau ada 1000 kiai, 1 juta lu rasain.
Jangan begitu perang udah kalah, saudara sekarang teriak, kita dizalimi, kita dibantai, pala lu bomenyan. Udah kalah lu bilang dizalimi, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya tanya, saat itu kezaliman atau perang? Kita berbuat zalim atau perang? Perangnya nyerang atau bela diri? Takbir! Udah kalah saudara, lapor ke Amerika, lapor ke Komnas HAM, kami dizalimi. Cengeng. Ke anak kecil habis berantem kalah, ngadu, mak kalah. Cengeng. Betul? Betul? Kalau lu berani, lu bales, gue siap. Lu jual, gue borong. Betul? Saya mau tanya, siap perang lawan PKI? Siap hantam PKI? Takbir! Masya Allah. Baik, kesimpulannya saya tanya semua. Kalau gitu PKI licik tidak? Jahat tidak? Bajingan tidak? Apa PKI pernah berjuang untuk memerdekakan Indonesia? Apa PKI punya jasa kepada Indonesia? Yang melakukan teror kepada pejabat siapa? Yang teror kepada ulama siapa? Yang teror kepada pesantren siapa? Yang merusak kita-kita kemerdekaan siapa? Yang jadi budak asing siapa? Yang menghancurkan agama siapa? Kalau begitu saudara PKI biarkan atau lawan? Diamkan atau ganyan? Takbir! Masya Allah. Sekarang pakai lapor saudara. Ini LSM komprador. Dari Komnas HAM-nya sampai setara institut saudara. Oh rame-rame minta kepada presiden agar minta maaf kepada PKI. Ini dia mulut lu bojengkol. Ngomong. Udah gitu presidennya culun lagi. Bukan langsung aja tolak, kenapa sih? Pakai iya dirapatkan dulu. Begini nih susahnya kayak kalau punya presiden tukang mebel begini nih. Iya musuh. Saudara kita disuruh minta maaf pakai mikir. Ini dia kadal kebon. Kira-kira saya sampaikan jelas gak? Apa? Saya udah capek, lu bangun atau ceramah nyambut. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mau tahu lanjutannya? Mau tahu lanjutannya? Tonton filmnya. Habis ini nonton filmnya, lu jangan pulang lu. Pulang gue doain biar bisul di pantat. Tapi kalau duduk bukan, ini cerita supaya kita tahu cerita sejarah kita. Nah ada pertanyaan, Habib, kenapa anak muda sekarang banyak yang nggak tahu? Perhatikan baik-baik sebelum saya akhiri, saudara. Begitu reformasi tahun 1998, saudara, satu film tentang pengkhianatan G30 SPKI yang biasanya diputar oleh TVRI setiap tanggal 30 September, saat ini dilarang tidak diputar lagi. Berarti ada yang takut boroknya dibuka. Betul? Ada yang takut boroknya dibuka, saudara. Yang kedua, saudara. Dulu saya sekolah SD, SMP, SMA. Kalau saya belajar sejarah nasional Indonesia, selalu dicantumkan pengkhianatan PKI. Tapi hari ini, dalam buku sejarah, pengkhianatan PKI dihapus, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Berarti ada tangan-tangan di belakang kekuasaan yang sengaja menghapus sejarah soal pengkhianatan PKI. Betul? Betul? Enggak sampai begitu. Yang ketiga, saudara. Dulu orang kalau mau jadi pejabat, diperiksa dulu pandangannya tentang PKI, saudara. Kalau ada keterlibatan dengan PKI, enggak boleh dia jadi anggota DPR. Enggak boleh dia menjadi pejabat publik, saudara. Tapi begitu reformasi 98, saudara, aturan tersebut dihapus. Sehingga anak-anak PKI rame-rame masuk ke partai. Rame-rame jadi anggota DPR. Saya ditanya, Habib, ini kan hak asasi manusia. Yang salah kan bapaknya, bukan anaknya. Kalau bapaknya yang berontak, kenapa anaknya nggak boleh jadi pejabat? Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya mudah. Ya.
kami dari FPI sangat menghormati hak asasi manusia. Dan kami juga mengakui tidak ada dosa keturunan. Bapaknya yang bersalah, anak tentu tidak salah. Dan kami dari FPI tidak keberatan anak-anak PKI tersebut untuk jadi pejabat, untuk jadi anggota DPR RI. Saudara, kami enggak keberatan. Dengan satu syarat, jangan lagi dia usung ideologi komunis. Jangan lagi coba-coba dia sebarluaskan komunis. Dan jangan coba-coba dia banggakan PKI. Sebab kalau dia menjadi pejabat publik, menjadi anggota DPR RI, kemudian dia sebarluaskan kembali ideologi komunis, dia sebarluaskan kembali lambang-lambang PKI, tentu umat Islam wajib menolak kehadiran mereka. Betul? Takbir. Buktinya mari kita lihat. Saudara, Ripka Ciptaning, saudara, masuk ke PDIP, ikut pemilihan legislatif, dan masuk jadi anggota DPR, saudara. Bahkan menjadi ketua salah satu komisi, saudara. Anak PKI. Setelah dia masuk, apa dia bikin buku, saudara? 2 buku dia buat. Yang pertama judulnya, Aku Bangga Jadi Anak PKI. Nggak puas, bikin lagi buku kedua. Apa judulnya? Anak PKI Masuk Parlemen. Dia ledek kita semua, saudara. Dia ledek kita semua, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saat ini tidak kurang dari 80 orang mantan anak-anak PKI jadi anggota DPR, saudara. Hati-hati. Hati-hati. Kalau mau tahu namanya atau tanya Ustadz Alfian Tanjung. Semua namanya ada di kantong Ustadz Alfian, saudara. Jadi biar Anda tahu, saudara. Ini negara kita dalam bahaya. Kalau PKI udah masuk jadi PNS, PKI udah masuk jadi pejabat, PKI udah masuk lagi jadi legislatif. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Dan ingat, mereka kuat, saudara. Kalau mereka nggak kuat, nggak nantinya Jokowi kebingungan. Jokowi bingung karena lemah. Ditekan oleh mereka. Minta maaf kau kepada PKI. Minta maaf kau kepada PKI, saudara. Nah, saya mau tanya semua yang ada di sini. Apa perlu kita minta maaf kepada PKI? Haram kita minta maaf kepada PKI, saudara. Kok kita minta maaf kepada penjahat, kepada bajingan yang menghabisi orang-orang tua kita? Kepada Presiden Jokowi, kita berikan peringatan. Jangan coba-coba kau minta maaf kepada PKI. Jangan sekali-kali kau minta maaf kepada PKI. Kalau kau minta maaf kepada PKI, maka kita turunkan rame-rame Jokowi dari jabatannya, saudara. Takbir. Siap revolusi. Siap turunkan presiden. Siap ambil alih kekuasaan. Siap ganyang PKI. Takbir. Sallu ala Nabi. Kalau ada yang bertanya, Habib, kenapa kita harus begitu keras menolak presiden untuk minta maaf? Kenapa? Satu, catat baik-baik, saudara. Kalau Presiden Jokowi sampai minta maaf kepada PKI atas nama negara, satu, berarti PKI tidak salah, saudara. Berarti PKI tidak salah. Dan kedua, kalau PKI tidak salah, berarti NU yang salah. Berarti kiai-kiai yang dibunuh itu salah semua, saudara. Berarti GP Ansor, Banser salah. Berarti Masumi, Muhammadiyah, Sarekat Islam semua salah. Berarti tentara dan polisi juga salah, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya, yang salah NU atau PKI? Banser atau PKI? Muhammadiyah atau PKI? Masumi atau PKI? Kiai atau PKI? Tentara atau PKI? Polisi atau PKI? Takbir. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, kalau negara minta maaf kepada PKI, saudara, berarti PKI tidak salah. Kalau PKI tidak salah, berarti PKI berhak mendapatkan rehabilitasi. Ini yang ketiga. Apa arti rehabilitasi? Nama baik PKI harus dikembalikan, diumumkan secara resmi. Konsekuensinya, partai PKI harus hidup kembali. Kurang ajar tidak?
Yang keempat, nggak sampai di situ. Seluruh aset PKI yang pernah dirampas oleh negara tahun 65 harus dikembalikan kepada PKI. Termasuk kantor-kantornya, tanah, rumah, dan lain sebagainya, saudara. Yang kelima, nggak sampai di situ. Selain ada rehabilitasi, harus ada kompensasi. Apa kompensasinya? PKI sudah masang harga saat ini. Kalau nanti pemerintah Indonesia sudah minta maaf, maka setiap keluarga PKI, setiap anggota PKI harus dapat ganti rugi 1 miliar. Saudara, kalau tercatat tahun 1965 bahwa PKI beranggotakan 3 juta orang. 3 juta orang kali 1 juta. Harus berapa? Kali 1 miliar, maaf. 3 juta kali 1 miliar. Berapa? Berapa? 3.000 triliun. 3.000 triliun, saudara. Kira-kira PKI bisa bangkit gak? Setiap satu orang PKI dapat 1 miliar. Yang 1,5 miliar diambil. Yang 1,5 miliar bagi-bagi tetangga. Besok nusuk PKI ya. Kira-kira pemilu menang gak? Menang gak? Bisa menang lagi, saudara. Karena masyarakat kita masih banyak yang dikasih duit, dia pilih, saudara. Betul? 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 Bahaya tidak? Lalu kalau PKI yang berkuasa menang lagi, bagaimana? Hati-hati. Pengkhianatan tahun 48 dan pengkhianatan tahun 65 akan terulang kembali, saudara. Jelas tidak? Jelas tidak? Masih ada konsekuensi ke-6, nggak sampai di situ, saudara. Kalau PKI tidak salah, berarti tentara salah. Kalau begitu, seluruh tentara yang terlibat dalam pemberantasan PKI harus diajukan ke pengadilan hak asasi manusia. Karena itu para tentara dan para polisi yang tahun 65 pangkatnya masih tamtama prajurit, saudara. Semua yang membasmi PKI dapat penghargaan Satya Lencana. PKI tinggal buka di Mabes Polri atau buka, saudara, di Gelangkap Mabes TNI, saudara, untuk melihat tahun 65 siapa saja prajurit yang dapat Satya Lencana. Lengkap namanya dan alamatnya. Semuanya akan diajukan sebagai pelanggar HAM dan harus diadili serta harus dihukum sebagai penjahat perang, saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Makanya tentara polisi jangan diam. Kalau ada berita-berita mereka melakukan gerakan, tentara harus bicara, polisi harus bergerak, harus dicegah. Nggak boleh dibiarkan gerakan PKI bangkit kembali. Betul? Takbir. Siap bela TNI, siap bela polisi, siap ganyang PKI. Takbir. Yang ketujuh, bukan TNI saja, NU juga penjahat perang, saudara. Berarti kiai-kiai NU yang saat ini memimpin pondok-pondok pesantren, yang saat ini usia mereka ada yang 69 tahun, 70 tahun, 75 tahun, 50 tahun yang lalu mereka pemuda-pemuda Ansor, 50 tahun yang lalu mereka komandan-komandan Banser, saudara, 50 tahun yang lalu mereka semua ikut terlibat perang melawan PKI, saudara. Artinya kalau pemerintah minta maaf kepada PKI, saudara, maka kiai-kiai NU, orang-orang tua di NU, sepuh-sepuh di NU, semuanya harus diseret ke pengadilan HAM sebagai penjahat perang. Saya tanya, kurang ajar tidak? Saya mau tanya, apa Anda redho kiai Anda diseret sebagai penjahat perang? Apa Anda ridho? Apa Anda rela? Saya punya orang tua, saya punya kakek, saya punya datuk, semua terlibat di dalam perang melawan PKI, saudara. Ya, berarti nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, datu-datu kita, semuanya penjahat, semuanya harus diadili. Kurang ajar, biadab, iblis. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saudara, makanya Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU dengan tegas menyatakan, saudara, kepada Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas dan kepada kita semua. Apa beliau bilang? Habib, kalau pemerintah sampai minta maaf kepada PKI, ya kita bubar-bubaran. Bubar sigi, bubar kabeh. Bargi barbe. Bubar sigi, bubar kabeh. Dan Kiai Haji, saudara Salahuddin Wahid,
Gus Solah dari Tebu Ireng, saudara, juga menyatakan kalau pemerintah sampai minta maaf kepada PKI, berarti pemerintah menyakiti seluruh warga NU. Bahkan menyakiti seluruh perasaan umat Islam. Betul? Betul? Maka itu saya tanya, kalau gitu minta maaf kepada PKI bahaya tidak? Bahaya tidak? Jokowi, Presiden, ada urusan apa? Kau korek-korek lupa lama? Presiden, ada urusan apa? Kau mau ungkit-ungkit permusuhan lama? Urus saja ini negeri yang sudah. Maaf, biarkan mereka berlalu. Betul? Anak-anak PKI. Anak-anak PKI. Kita tidak pernah mengebiri hak Anda. Kau mau jadi pejabat silakan. Kau mau jadi pegawai negeri silakan. Silakan. Kita terbuka. Apalagi kalau kau mau jadi santri, mau jadi ustadz, mau jadi kiai. Betul? Betul? Saya mau tanya, kita siap terima tidak? Siap terima tidak? Tapi stop. Jangan lagi kau usung ideologi komunis. Jangan lagi kau hidupkan PKI. Jangan lagi kesalahan orang tuamu kau ulangi. Cukup. Jangan buka luka lama. Jangan bikin gaduh. Jangan bikin rusak ini negeri. Betul? Takbir. Presiden kok mikirnya mundur ke belakang bukan maju. Karena jidatnya nongkrong ke belakang. Jadi mikirnya ke sono dulu. Kira-kira jelas gak? Makanya kita doain, mudah-mudahan presiden gak minta maaf. Amin. Aminnya yang ikhlas. Amin. Mudah-mudahan Jokowi gak minta maaf kepada PKI. Mudah-mudahan Jokowi dapat taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Jokowi tetap dekat dengan umat Islam. Tetap menjaga persatuan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau sampai kiai-kiai kita diseret ke pengadilan, saya mau tanya, siap perang enggak? Siap perang enggak? Siap bela NU? Siap bela Banser? Siap bela Muhammadiyah? Jadi NU Muhammadiyah ini orang-orang tua kita. Kalau besok sampai PKI bangkit, NU Muhammadiyah minggir dulu. Biar kita FPI yang mudaan. Yang mau ngerasain. Betul? Takbir! Takbir! Siap ganyang PKI! Siap habisi PKI! Siap perang lawan PKI! Andai kata PKI di backing oleh negara, siap lawan negara. Di backing oleh presiden, siap lawan presiden. Di backing oleh negara Cina, di backing oleh negara Rusia, siap lawan mereka. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi! Allahumma salli wa sallim alaih. Dulu Banser sudah berjasa tahun 65. Nah, Banser istirahat dulu. Giliran kita rame-rame yang lawan. Setuju gak? Setuju gak? Punya golok? Punya parang? Punya celurit? Betul? Punya? Lu jangan jawab. Ada Kapolres. Lu jawab diketarain loh. Nah, ini ditangkap. Kalau punya ginian jangan ngomong-ngomong. Nah, kalau punya golok boleh ngomong. Betul? Saya mau tanya, punya golok? Punya parang? Punya celurit? Siap diasah? Siap diangkat? Siap jihad? Takbir! Ada yang nanya, Beb nanti senjatanya dari mana? Tenang aja, Kapolres yang kasih. Nanti kalau PKI berontak maksudnya. Kalau PKI berontak. Karena bukan apa-apa, kalau PKI berontak, yang pertama kali dipotong polisi loh Pak. Benar, tentara sama polisi yang pertama kali dipotong. Betul? Betul? Nah, kalau Kapolres nggak mau dipotong, kasih kita aja senjata. Kita yang perang. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Hidup Islam. Hidup Islam. Hidup Indonesia. Hidup NKRI. Hidup NU. Hidup Muhammadiyah. Hidup Islam. Hidup TNI. Hidup polisi. Takbir. FPI, FPI, PKI, PKI, takbir, takbir. Alhamdulillah, ayo, ayo, ganyang PKI, ganyang PKI, sekarang juga. Yang semangat, ayo, ayo, semua, lagi. Ganyang PKI, ganyang PKI, sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah itulah yang saya mau sampaikan pada kesempatan malam hari ini.
Taib, saudara, saya mau tanya dulu semua nih. Sekali lagi nih, serius nih sebelum kita tutup nih. Kira-kira yang saya jelaskan pada malam hari ini tentang PKI jelas tidak? Paham? Ada yang rekam? Kasih lihat saudaranya yang gak hadir ini malam. Atau lempar, sebar di YouTube rame-rame semua. Biar umat Islam tahu, betul? Betul? PKI pahlawan atau pecundang? Pahlawan atau bajingan? Nah, jadi sekali lagi tuh, PKI bukan tapi bahkan pengkhianat. Alhamdulillah. Nah baiklah. Sebagai penutup, untuk memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, untuk membangkitkan semangat juang kita lawan musuh-musuh Islam, baik liberal maupun PKI. Ini nanti insya Allah kalau ada episode kedua, kita akan jelaskan hubungan liberal sama PKI. Mau tahu? Mau tahu? Bikin lagi tabletnya. Modalnya dari mana? Imam DKI lagi. Iya. Insya doain biar Habib Muhsin bin Zaid rezekinya makmur. Banyak halal. Berkah. Biar tiap hari bisa bikin tablik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah kapan waktu kita ketemu kita jelaskan. Apa hubungan liberal dengan PKI. Betul Habib Muhsin tadi. Beda tipis. Beda tipis. Liberal ya PKI. PKI ya liberal. Dia juga Sami Mawon. Nah cuman bagaimana jelasinnya? Itu perlu 2 jam lagi ceramah. Insya Allah. Nah, nanti kita ada maulid. Jangan lupa. Peringatan maulid di DPP FPI tahun ini. Insya Allah jatuh tanggal 23 Desember. Malam 24. Dan di tempat ini tanggal 24 Desember malam 25. Jadi 2 kali nih. Dari Petamburan kita kemari. Siap hadir? Siap hadir, takbir. Nah saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Nah sekarang kita minta tim hadrah untuk membacakan gosidah tentang ciri-ciri aswaja. Setuju tidak? Nah jadi saya minta nanti begitu dibaca ciri-cirinya kita dengerin. Kebab itu pelajaran. Oh aswaja begitu. Oh aswaja begini. Mau tahu tidak? Nah nanti dibacakan. Nah tapi ingat begitu kata ciri-ciri aswaja kita rame-rame. Ciri-ciri aswaja. Setuju tidak? Setuju tidak? Ayo. Dan sekaligus silakan. Panitia kalau ada ingin mengambil amal dari jamaah sekalian. Silakan. Siap untuk mengeluarkan infak untuk perjuangan. Siap tidak? Siap tidak? Jadi ada yang bilang begini. FPI dananya dari asing tuh. Saya bilang benar dari asing. Asing mana? Orang Cawang. Nah tiap hari kita nanggok dibilang dari asing. Betul? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Mau oleh-oleh buat pulang? Mau oleh-oleh buat pulang? Betul? Nanti sampai rumah direnungkan. Setuju? Setuju. Kita kemarin lebaran apa? Lebaran apa? Lebaran haji. Berarti ingat kisah Nabi Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim ada 300 patung lebih. Patung lebih nih. Patung-patungnya musuh Allah nih. Dihancurin sama Nabi Ibrahim. Sendirian. Sendirian. Gimana? Rame-rame apa sendiri? Banyak gak patungnya? Banyak gak patungnya? Nah saya mau tanya, umat Islam di Jakarta ada berapa? Ada berapa juta? Ada berapa juta? Ada 10 juta? Kok patung PKI ada ya 1? Saya nggak suruh ngancurin, merenung. Pak Kapolres catat suruh merenung Pak Kapolres. Untung patungnya bukan di Jakarta Timur Pak Kapolres. Ayo, bisa mikir gak? Dulu zaman Nabi Ibrahim patungnya dikit apa banyak? Banyak. Yang ngancurin siapa? Nabi Ibrahim rame-rame apa sendiri? Berarti Nabi Ibrahim sendirian bisa ngancurin patung banyak. Betul? Betul? Kira-kira kalau ada patung PKI umat Islam di Indonesia jutaan, bisa gak? Bisa gak? Tapi kok gak hancur-hancur? Saya gak nyuruh loh Pak. Saya cuma merenung.
Nah, dan masing-masing lu renungin dah di rumah. Setuju? Nah, kebetulan Kiai Ahmad Sobri Lubis kemarin habis mimpin delegasi ke DPR RI. Tadi siang. Nah, ini pimpinan DPR mengatakan, pokoknya kalau ada baju lambang PKI dan lain sebagainya mau ditindak, lapor ke DPR. Kan begitu? Nah, makanya sekarang ini saya sebagai imam besar FPI menginstruksikan kepada DPP FPI, foto itu patung tani PKI, laporkan ke DPR. Kita lihat DPR mau kerja apa enggak. Sebab lambang PKI tidak boleh, saudara, tidak boleh disebarluaskan, tidak boleh ada di Republik Indonesia. Kenapa? Satu, melanggar TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Dua, melanggar KUHP pasal 107. Nah, pasal 107 ada A, B, C, D, dan E. Itu ancamannya dari 12 tahun sampai 20 tahun penjara, saudara. Nah, jadi nggak boleh dibiarkan. Ada undang-undang, ada KUHP-nya, saudara. Itu patung-patung PKI kok. Itu memperingati waktu PKI sedang kuat-kuatnya dengan angkatan kelima. Itu angkatan PKI, saudara. Kenapa DPR diam? Nah, maka itu kita minta DPP FPI secara resmi tulis surat ke DPR RI agar patung tersebut dirubuhkan. Setuju? Atau bedilnya diganti sama pacul. Bedilnya diganti dengan pacul. Pistolnya diganti dengan atau diganti dengan sekop. Setuju? Setuju? Takbir. Pakai prosedur. Nah, kalau prosedurnya mampet, pet, nah kan kita empat tuh. Tiru aja Nabi Ibrahim. Kalau mau tiru Nabi Ibrahim gak usah pakai rapat. Nabi Ibrahim gak pakai rapat. Betul? Betul? Lu mau tiru Nabi Ibrahim rapat, ditangkap polisi, ditanya, siapa yang mimpin rapat? Jawab, Habib Muhsin, Pak. Ditangkap Habib Muhsin. Kalau mau ngerubuhin kayak Nabi Ibrahim, jangan pakai rapat. Setuju? Paham? Ngerti? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kita kembalikan kepada Habib Muhsin sebagai tuan rumah. Dan di sini masih banyak tokoh-tokoh kita yang lain. Ada Habib Salim, ada Ketua FU, Sekjen FUI, Kiai Khattat dan lainnya. Alhamdulillah kita semua ini sejalan. Sejalan anti PKI. Kita semua sejalan. Kita semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Sampai mati tetap aswaja. Itu saja. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Jangan lupa ada keburi, jangan bubar. KW 1 buat Ustaz Sobri. KW 3 buat lo. Bagi-bagi, setuju? Jangan lupa habis makan ada apa? Film. Jangan bubar. Kita tonton film karena lanjutan ceramah yang tadi. Insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.